SMK Negeri 1 Karibolo. Silakan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, inilah sekolah kami SMK Karibolo, satu sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Motong, yang pada tahun ini juga kami mendapatkan sekolah dengan kompeten adalah sekolah adiwiyata. SMK Tribul ini adalah SMK yang memiliki 3 jurusan dan berdiri sejak tahun 2014. Ya. Kemudian sekolah ini awalnya membuka jurusan 1 dulu, yaitu Agribisnis, Taman Pangan, dan Hortikultura atau dikenal dengan ATPH. Namun seiring dengan perkembangan dan keinginan masyarakat lokal, maka sekolah ini membuka 2 jurusan baru, yaitu Teknik Komputer Jaringan dan Asisten Keperawatan. Kemudian di sini kami juga memperkenalkan bahwa untuk tahun ini kami masih mengembangkan kurikulum belajar, yaitu kurikulum ke-13 revisi. Namun kami sekarang ini lagi membedah atau mengikuti sebuah pelatihan BIMTEK baru, yaitu kepada pengajuan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, sebelum kita mengekspor, kami memperkenalkan sebelumnya bahwa sekolah ini memiliki 13 kelas, kemudian memiliki 3 ruangan RPS untuk jurusan pertanian dan 2 ruang komputer atau ruang praktek untuk komputer. Sedangkan untuk ruang praktek untuk asisten keperawatan itu masih dalam pengusulan kepada pemerintah. Oke. Pertama, konsep ini awalnya sekolah ini di saat kepala sekolah kita Ibu Dr. Nursia menjabat pertama kali. Sekolah ini adalah sekolah yang masih perlu pembenahan. Sehingga salah satu cara dia benahi adalah bagaimana jalan untuk masuk ke tiap-tiap kelas itu dengan lebih mudah. Jalan trans ya Pak? Ya. Lebih menarik Ya. ketika dilihat dari jauh, karena konsepnya kan jalan trans yang biasanya Iya. gunakan pengendara. Kalau jalurnya ini kuning, menandakan bahwa jalan ini menuju ke kelas itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Maka ada garis kuningnya. Iya. Karena makanya dikasih garis kuning. Iya. Tapi ada lagi tanda-tanda jalan-jalan begitu kayak sebelah kanan. Kalau menuju ke sana itu namanya jalan warna. Kenapa jalan warna? Karena menuju kepada ruangan adiwiyata. Adiwiyata tentunya berkenaan dengan keindahan kerapian. Nah, itu makanya diberi nama dengan jalan warna. Kalau ya ini dulu ya. Kalau yang ini rata untuk fasilitas untuk kelas 3. Kelas 3 kalau ini untuk ATPH, 2 kelas ini untuk jurusan TKJ. Ya ini TKJ punya. Namun maaf karena mereka lagi menunggu pengumuman, makanya tidak ditempati sementara dulu. Namun inilah batasan untuk wilayah kelas 3. Tidak bisa dimasuki oleh kelas lain. Ya, makanya di sini kita punya konsep bahwa kalau sudah dimiliki kelas tersendiri seperti ini, maka kelas lain untuk tidak menjajaki kelas tersebut. Demikian kelas 3 juga nggak bisa menjajaki kelas lain. Ini ada ruang untuk kebersihan atau alat tempat mandi dan tempat buang air. Kemudian di sekitar ini ada kelas 1. 2 paket ini, rombel ini untuk posisi kelas 1 ATPH atau pertanian. Sedangkan di posisi yang di ujung ini adalah posisi untuk kelas 1 TKJ. Terkait sampah, seperti apa pengelolaannya di sini? Apakah di persawahan atau Ya, kalau di sini adalah sekolah bebas sampah. Selain identiknya sebagai sekolah adiwiyata, maka kita sekolah bebas sampah. Jadi di sini sampah tetap ada, namanya di lingkungan manusia tetap ada sampah. Namun di sekolah ini sampah diolah untuk menjadi bagian-bagian terkecil, yaitu ada sampah kertas, sampah plastik, sampah organik, dan sampah anorganik. Jadi semua diolah ya? Diolah. Untuk sampah organiknya itu akan diolah di belakang sana. Ada yang namanya tempat pembuatan kompos. Bahannya diambil dari pembuangan sampah-sampah atau daun-daun yang ada di sekitar sekolah ini. Di sana ada namanya bank sampah. Jadi semua sampah plastik, sampah kemasan semua disimpan di sana untuk dikemas, kemudian ada yang dijadikan sebagai prakarya, ada juga yang langsung dijual kepada bagian tertentu, misalnya yang membeli kertas atau plastik, sehingga tidak langsung ditukar. Kemudian sekolah ini tidak diperbolehkan untuk membakar
sampah. Karena memang salah satu yang membuat rumah kaca kita itu menipis adalah pembakaran. Itu tidak boleh ada kegiatan di sekolah. Jadi semua dari siswa dari sampai sampah masuk itu kembali untuk diproduksi. Nanti ibu lihat juga ada bagian-bagian termasuk trotoar ini itu dari sampah-sampah plastik, kemudian tas bunganya itu semua gantungan terbuat dari plastik, tidak dibeli dari secara instan. Dan hasil dari penjualan mereka tadi bisa digunakan ulang? Bisa digunakan ulang. Konsepnya seperti itu. Tapi sebelum jadi sekolah Adiwiyata memang konsepnya seperti ini. Jadi ada anggapan bahwa sekolah ini, nanti mau jadi kandidat sekolah Adiwiyata baru seperti ini modelnya, Pak. Enggak. Tapi dari awal memang Awalnya seperti ini modelnya. Jadi konsepnya ini adalah bagaimana kepala sekolah menerapkan pembiasaan kepada siswa tentang lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang hijau. Jadi konsepnya ini bukan konsepnya guru, tapi ini konsep dari para siswa yang sudah dibiasakan dari tahun. Pengembangan keilmuannya di bidang pertanian. Jadi ini ruangannya, sampingnya ada alat yang dikasih oleh pemerintah seperti ini. Ini adalah alat untuk cuaca. Jadi kalau kita pertanian mau bertanam sesuatu, dilihat dari suhu. Kalau istilah di umumnya itu BMKG-nya, tapi kelas sering punya. Dan hampir semua sekolah belum punya seperti ini. Nah, selain ini juga kita juga sekolah ini bantuannya ada fasilitas yaitu internet gratis dari sekolah, media belajar bagi sekolah. Jadi anak kita sini Bu tidak membawa HP, tapi disiapkan medianya seperti tablet. Jadi kalau mereka mendapatkan informasi, mereka harus tinggal buka. Jadi dari pemerintah meninjau melihat kondisi apa yang dibutuhkan oleh sekolah, kita usulkan kemudian diberikan seperti ini. Dan memang sangat kami butuhkan ini gedung, ruang alat yang bisa menunjang kemampuan siswa untuk belajar. Fungsi atau kegunaan Bursa Kerja ini adalah di mana kita men-searching seluruh alumni dari angkatan pertama sampai akhir untuk mendata siapa yang sudah mulai bekerja, siapa yang kuliah, ya. Kalau kerja kita deteksi lagi berapa upahnya. Kalau memang di bawah upah minimum itu kita kasih cari yang lebih standar. Kemudian siapa yang baru usaha, siapa yang belum memiliki pekerja. Berarti data-datanya sudah ada di. Kira-kira sekarang sudah berapa? Kalau yang bekerja sekarang itu alumni pertama sampai alumni kemarin itu hampir sekitar 50% dari perusahaan besar, yaitu yang ada di Bali. Sebagiannya kuliah untuk dengan mendapatkan beasiswa bidik misi. Di tahun 2020 kemarin ada tawaran kita untuk asisten keperawatan alumni itu untuk dipekerjakan ke Jepang sebagai pengasuh bayi dan pengasuh orang tua. Itu sudah ada tawaran. Ini mencoba bagaimana melakukan MOU pendekatan dengan pihak Alfamidi untuk gimana anak-anak kami nanti alumni yang tidak melakukan kuliah maka mereka bisa dipekerjakan di Alfamidi. Kalau ini adalah bukan organisasi tapi aplikasi dari kementerian ya, untuk membantu alumni-alumni yang berada, karena memang konsepnya SMA SMK beda. Kalau SMK itu adalah menciptakan siswa yang siap kerja. Jadi kalaupun dia kuliah itu bonus, namun diutamakan dia harus bekerja. Olahraga ada. Ini yang sebelum kami tanam ke lahan itu dilakukan sortir dulu. Dilihat dulu apakah tanamannya itu sama ukurannya, sehat, sama dilihat dari pakai api. Saatnya ini. Tapi yang semua itu terapi. Kalau nggak salah juga ada ini alat ini untuk mengukur pH ke dalam air. Kami sedang berusaha kalau untuk produk di lokal kami sendiri iya, yang kami gunakan iya, tapi untuk kami pasarkan itu sementara kami usahakan. Ya, acuan kita untuk mengampu mata pelajaran di jurusan pertanian ini sudah ada. Jadi setiap jurusan itu memiliki spektrum masing-masing. Jadi kalau untuk pertanian ini yang disebut dengan spektrum pertanian atau mata pelajaran yang akan kami ajarkan kepada siswa.
Tetapi kalau dilihat dari spektrum ini lebih dominan ke pengembangan keahliannya, potensinya. Sedangkan yang normatif adaptif itu ada tapi umum. Namun nanti pada saat dia jenjang kelas 2, maka ini yang diperdalam ilmunya. Kalau di kelas itu dasar dulu. Nanti kalau di kelas 2-3 sudah mulai, makanya jamnya sudah mulai bertambah di sini. Oh iya. 5, 7, 8 jam per 1 minggu. Kalau kami di pertanian ini memiliki 3 orang guru, namun secara basicnya masih kurang. Selayaknya di jurusan pertanian ini memiliki minimal 6 guru pertanian. Kami masih menyiapkan 5. Di sini di sekolah ini yang dianggap masih yang bisa dikatakan kompetensi baru 1 orang yang sudah mengikuti pelatihan kompetensi di Pulau Jawa, yaitu saya sendiri. Yang kedua di bidang pertanian ini untuk Pargimoto mungkin SMK dulu yang baru memiliki asesor. Itu saya sendiri, yang sehingga nanti pada saat menguji itu tidak saja sekolah ini yang menjadi bahan untuk ujian, tapi untuk beberapa sekolah pertanian yang ada di Pargimoto. Salah satu acuan dasar sekolah ini berkembang apabila sekolah ini minimal memiliki 2 asesor dan 4 guru berkompetensi. Nah, untuk ke depan ini kepala sekolah sudah menyampaikan beberapa komitmen bahwa beberapa guru pertanian TKJ dan asisten keperawatan itu akan dimagangkan ke beberapa tempat untuk mempertebal lagi atau memperbanyak lagi keilmuannya di bidang kompetensi masing-masing. Insya Allah TKJ akan berangkat ke Pulau Jawa, ke Makassar, sedangkan pertanian juga akan berangkatkan ke Cianjur, di Ketka, dan untuk kesehatan mungkin ke Rumah Sakit Undata. Nah, gunanya itu apa? Supaya kompetensi yang dimiliki guru itu lebih dan lebih lagi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tengah sudah mulai melirik ke sekolah kami ini untuk dijadikan sekolah pusat keunggulan. Keunggulan adalah pusat di mana sekolah itu menjadi contoh atau tempat untuk latihan bagi sekolah itu sendiri dan bagi sekolah lain yang sama memiliki kompetensi yang sama dengan kami. Syaratnya tadi, pertama harus memiliki minimal 2 guru berkompetensi yang pernah magang di perusahaan, kemudian memiliki asesor 2. Dan tahun ini juga kami lagi mencoba beberapa guru kami ini, termasuk saya juga, itu akan menunggu atau mengikuti yang namanya program pemerintah dan kemudian yaitu guru penggerak. Itu syarat juga untuk sekolah ini bisa dikatakan sekolah pusat keunggulan. Kita menuju ke ruang ujung, sekaligus ke ruang praktek luar dari pertanian. Kalau yang ini ruang praktek dalam ya, kalau yang ini adalah ruang praktek luar. Apa namanya? Literasi atau buku bacaan yang mereka yang butuh buat mereka untuk luar. Kemudian kita memiliki kantin satu. Selanjutnya di depan kita ini ada areal belajar yang akan kita di tempat ini. Namun kalau mereka mengembangkan tentang produksi lebih banyak, itu mungkin bisa mengarah kepada wirausaha di tempat lain, yaitu mungkin di perkebunan mereka. Jadi mereka bisa punya kebun sendiri dari hasil ilmu yang mereka dapatkan di sini. Saya sangat antusias kemarin itu beberapa siswa itu dari hasil cara tanam sini sudah memiliki perkebunan sendiri, cabai di kebunnya sendiri. Tentunya dengan metode, cara, sistem yang kami ajarkan di sini. Dan sudah dipanen juga ya? Sudah dipanen. Hanya beberapa siswa itu setelah kami evaluasi untuk kebutuhan hari-harinya ya dapat dari situ. Dan beberapa siswa itu yang sudah disiapkan untuk berangkat ke praktek lapangan atau PKL di tempat lain, misalnya pertanian kan ke Maros. Itu ternyata sebagian besar biayanya itu diambil dari mereka dikumpulkan dari hasil perkebunan di kebunnya. Namun untuk proses belajarnya teori praktik di sini sesuai dengan musim pertama, jadi kita menanam tanaman itu musim. Jadi tidak sembarang tanam di musim. Cuaca juga, curah hujan juga menentukan. Maka kali ini kita lebih banyak menanam tanaman-tanaman keras untuk pangan, misalnya kacang dan jagung. Kalau umbian sudah ada. Untuk tanaman sayur yang sekarang lagi kami dominan tanam adalah tanaman
mentimun, kemudian buncis, tanaman buah sayur itu ada tomat dan cabai. Sementara. Terus Tapi sesuai dengan materi yang ada diajarkan. Jadi tidak sembarang tanam. Jadi materi ajarnya ini cabai ya cabai yang kami ajarkan. terus kemudian hasil panen mereka ini? Kalau sementara ini OSIS sudah menangani beberapa hal kemarin, termasuk dengan grup teman produktif itu ada sebagian yang sudah diambil alih penjualannya kepada kalau istilah di sini tengkulak. Tapi pada intinya masyarakat kami di sini, masyarakat sekolah maksudnya itu tidak akan pernah kekurangan tentang tanaman, sayur dan buah karena semua bisa dikonsumsi dari sini. Bisa diambil. Iya. Seandainya ada beberapa rekan guru yang mau mengadakan pesta atau hajatan, kekurangan sayur bisa diambil dari lingkungan sini. Termasuk kami yang warga tinggal sini juga tidak akan kekurangan dengan ya tentang bahan makanan seperti sayur dan buah. Sudah tersedia Iya. di sini sudah. Kalau secara tradisional nggak perlu pakai begini, ya. Dia cukup tanam seperti biasa. Namun kalau proses teknik yang modern seperti ini, fungsinya juga sangat baik tanaman. Jadi makanya dibuat dulu dan ini bukan bedengan lain lagi. Jadi tanaman semua di sini tidak menggunakan sistem pupuk organik, kita pakai yang organik semua. Jadi pupuk kandangnya, pupuk komposnya itu diolah dari bawah. Jadi tadi sampah tadi yang kita bilang tadi yang organik itu kan diolah menjadi kompos, itu dikembalikan ke sini lagi. Itu dalam satuan saya dipisahkan untuk dilakukan sortir dulu atau dipisahkan dari tanaman lain karena kalau disatukan dengan tanaman lain maka akan bisa berjangkit ke tanaman lain. Maka fungsi greenhouse adalah satu untuk tempat melakukan sortir tanaman yang mengalami penyakit atau kena hama. Nah, selain itu juga greenhouse ini adalah tempat untuk tanaman-tanaman tabula pot. Tanaman yang ditanam bukan di dalam tanah tapi dalam bentuk pot atau polybag. Kedua, fungsi lainnya adalah bahwa untuk menempatkan tanaman-tanaman yang rentang dengan matahari. Oke. Misalnya tanaman hias. Ya. Itu kan susah bertumbuh kembang kalau langsung dengan matahari. Di dalam itu ada beberapa tanaman yang sudah ada mangga, kemudian ada tomat. Kadang-kala jenuh mengadakan sistem proses belajar mengajar di kelas, ya, tapi penat. Maka kepala sekolah berinisiatif untuk menyiapkan sebuah lahan satu lagi, yaitu untuk dijadikan sebagai kelas alam. Namanya kelas alam. Kelas alam Bisa digunakan untuk belajar diskusi semua digunakan di sini. Ya, karena konsep Merdeka Belajar itu bahwa siswa tidak selamanya di dalam kelas untuk belajar, tapi di alam juga. Tapi di sini juga kita tunjukkan bahwa sebenarnya bahwa alam juga tempat kita belajar, ya. Karena konotasinya, selama di kelas. Tapi sekarang ini berubah konsep atau sedikit ditambahkan konsepnya adalah bahwa tidak selamanya di kelas kita belajar, tapi bisa juga di alam. Ya, siswa juga atau anak bisa mengenal alamnya di lingkungannya sendiri. Selanjutnya ini adalah kompleks, pakai kompleks lagi sini. Kompleks untuk kelas asisten keperawatan. Ini adalah sekolah yang ruang bangun yang dibangun pada tahun 2018. Pas pada waktu itu terjadinya musibah gempa bumi di bangunannya. Sehingga kemarin juga diperhatikan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, sangat prihatin pembangunannya karena sementara dibangun itu terjadi rubuh pada waktu itu. Ya, alhamdulillah atas mediasi pihak sekolah, ibu kepala sekolah kami dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dilanjutkan pembangunan. Jadi ini adalah namanya kompleks untuk lokasi asisten keperawatan. Jadi kalau dibilang dia di kompleks memang karena satu, intinya kalau kelasnya kesehatan hampir sama dengan rumah sakit, jadi butuh tenang. Jadi mereka tidak digabungkan dengan kelas-kelas yang di APPH dan TKJ di atas, tidak digabungkan. Dia fokusnya ke satu tempat yang dianggap tenang. Jadi kita punya nuansa bahwa ibaratnya ini adalah
ruang kesehatan yang membutuhkan ketenangan. Kita juga melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah ruang praktek teknik komputer dan jaringan. Anak TKJ, anak pertanian juga diberi kesempatan untuk menggunakan ruangan ini untuk belajar komputer. Jadi kalau kasihnya, cuma anak komputer yang pakai atau ini, tapi ternyata tidak semua jurusan bisa menggunakan. Kenapa demikian? Karena dalam spektrum kurikulum ada satu bidang yang umum digunakan oleh semua jurusan, ya, yang namanya desain grafis dan sistem komputer dasar. Nah, itu artinya bahwa selain jurusan komputer, jurusan ATPH dan asisten boleh mendapatkan penambahan ilmu. Siswa kami turunkan ke sini berkolaborasi dengan yang punya lahan untuk bagaimana mengolah lahan pertanian khususnya di bidang tanaman pangan yaitu padi. Nah, tadi kami sudah singgung tentang sampah ATPH, namun kami berikan juga kesempatan kepada yang lain untuk mempelajarinya. Seperti tadi ya, iya tadi ya. Nah, jadi walaupun tidak diajarkan secara umum kepada kelas-kelas bukan pertanian, namun ini juga diberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang ada di sini untuk punya kesempatan belajar bagaimana membuat pupuk kompos. Ini beberapa sampah yang lahan atau lokasi sekolah tadi itu kemudian disatukan sini, disortir, kemudian disiapkan bak penampungan pembuangan sampah. Jadi yang nanti ini disiapkan untuk dicincang, kemudian ada beberapa formula yang disiapkan secara halus, detail-detail, butuh waktu panjang, disatukan lagi dengan pupuk kandang, yaitu pupuk dari kotoran kambing, diaduk, kemudian dicampurkan dengan beberapa formula kimia untuk mempermudah. Jadi formula kimia tadi bukan dikatakan untuk bahan anorganiknya, tapi hanya untuk bagaimana dia terurai lebih cepat. Kemudian dipendam seperti ini, butuh proses. Jadi tiap minggu akan dicek kembali prosesnya. Jika baunya menyengat, berarti terjadi proses penguraiannya. Nah, kemudian dilakukan lagi penutupan, tambah lagi cairannya, tambah lagi, kemudian 1 bulan kemudian baru bisa di. Selain ini juga kami melakukan pupuk cair juga, pembuatan pupuk cair. Pupuk cair ini bukan lagi dari tanaman dari bekas rumput, tapi kami gunakan dari sisa-sisa konsumsi dapur. Seperti tomat, sampah tomat, sampah bawang, itu sampah daun bawang itu bisa diolah menjadi pupuk cair. Anti mubazir ya? Iya, semua siswa. Jadi tidak ada yang menggunakan tenaga ahli dari luar. Kami sebagai guru hanya memberikan dasar basic bagaimana mengolahnya, tapi kalau untuk praktik secara keseluruhan mereka. Ya, ini sudah jadi sebagian yang sementara dilakukan pengomposan. Menunggu 1 minggu kemudian dicek untuk dilakukan lagi penambahan beberapa formula untuk cepat terjadi penguraian lebih cepat sehingga mudah jadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang kemarin itu sudah dipakai ke lahan ke atas sebagai pupuk dasar. Di sekolah ini belum pernah kita membeli pupuk anorganik dari luar, belum pernah. Tapi kami menggunakan 2 dasar, yaitu pupuk kandang dan pupuk siswa kita itu yang bapaknya sebagai petani itu mengambil untuk dibawa pulang ke rumah untuk sebagai media juga tambahan dalam tanamannya. Selain di sekolah, di rumah juga untuk tidak membiasakan menggunakan pupuk-pupuk yang kimia, itu sangat berbahaya. Dari itu beberapa siswa yang datang yang di sini sekolah datang meminta untuk dibawa pulang untuk digunakan pada lahan mereka. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan bahwa sebenarnya image dari petani di sini itu adalah semua sistem cepat karena memang produksi dalam bentuk banyak. Maka konsep kompos ini masih terlalu asing bagi mereka karena bagi mereka ini belum bisa menjadikan satu dasar tanaman itu cepat tumbuhnya. Nah, itu karena konsepnya adalah konsep cepat petani kita di sini. Namun mereka tidak sadari bahwa sebuah konsep cepat itu otomatis juga resikonya juga besar. Namun pelan-pelan ini kami dari beberapa guru ini ingin melakukan sosialisasi kepada petani tentang fungsi guna dengan menggunakan
manfaat menggunakan dari pupuk kompos pada lahan tanam. Seperti itu. Maka dari itu kalau untuk sistem produksi keluar itu masih kurang sebetulnya. Karena bukan karena tidak laku, tapi mungkin cara pandang, mindsetnya mas petani ini bukan seperti ini. Mereka mau jadikan suatu lahan itu lebih cepat berbuah dengan menggunakan sistem pemupukan secara kimia. Teman yang dihasilkan oleh pupuk ini bagaimana? Sangat bagus karena kami juga sudah pernah mencoba, sudah mengkonsumsi di sini, dan alhamdulillah memang bahwa sangat beda antara tanaman yang dipupuk dengan kimia dengan tanaman yang secara organik. Di mana yang bedanya satu, tumbuh kembangnya lambat tapi prosesnya besar, bagus. Ya, dilihat dari tanaman itu dari batangnya beda, kemudian daunnya juga beda dibandingkan dengan penggunaan pupuk. Nah, satu, kami tidak menggunakan pupuk kimia bukannya berpengaruh pada kesehatan manusia, tanaman, tapi juga merusak lahan tanah. Jadi tanah itu akan kehilangan nutrisi kalau kita terus-menerus menggunakan sistem pupuk kimia. Baik pemirsa, mungkin setelah kita hari ini tentang sekolah SMK 1 Barbulu yang begitu banyak menciptakan inovasi baru untuk siswa-siswa yang ada di sini. Sebagai penutup, kami mengajak kepada seluruh alumni SMP yang berada di sekitar Turibulu, Kasimbar, Ambibabo yang ingin mendapatkan pendidikan di bidang pertanian, komputer, dan keperawatan. Mari bergabung di SMK 1 Turibulu. SMK maju, SMK bisa.